Pramu. Ya. Pramu pimpin doanya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, siap. Silakan. Mari kawan-kawan kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa? Apa lupa? Geleng. Oke. Sekarang kita mulai. Bentar, Ibu mau cocok absen dulu. Tadi sampai Rosifa, Wika, kemudian Zaki, ada Pasya, lalu Alfa. Baru 17 orang. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat pertama bahasa Indonesia dulu ya. Sekarang apa di HP-nya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa? Yang kelihatan apa? Itu GC bahasa Indonesia jenis-jenis cerita fiksi. Ya, sebentar. Bahasa Indonesia 13 Januari, KD 3.6, jenis-jenis cerita fiksi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pagi ini kita akan belajar mengenai cerita fiksi. Yang lalu sudah cerita fiksi. Nah, sekarang dijelaskan kembali. Cerita fiksi adalah cerita imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian sebenarnya. Cerita ini dapat berasal dari karangan penulis maupun pengalaman nyata, baik pengalaman nyata penulis atau orang sekitarnya yang diolah menjadi lebih menarik. Walau cerita fiksi hanya sebuah kisah yang bersifat hayalan, tapi ceritanya sangat menghibur untuk dibaca. Selain itu, kalian dapat mengambil banyak pesan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Cerita fiksi biasanya membawa pesan untuk tidak durhaka kepada orang tua, setia kawanan, sebuah cinta yang tulus dan saling berkorban, serta pesan-pesan kebaikan lainnya yang dapat kita ambil dari pembelajaran sebuah cerita. Berdasarkan jenisnya, cerita fiksi dibagi 4, dongeng, novel, drama, dan cerpen. Video yang akan Ibu tayangkan sama seperti GCR yang sudah kamu lihat. Tadi Ibu cek sudah ada 5 orang yang sudah mengerjakan. Berarti sudah melihat videonya. Sekarang kita saksikan bersama-sama ya. Sudah siap buku tulisnya? Kalau ada yang perlu dicatat, tulis bahasa Indonesia-nya sudah disiapkan. Nah.
Halo? Sekarang kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Halo anak-anak kelas, bagaimana kabar kalian hari ini? Berharap kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih belajar mengenai cerita fiksi, lebih tepatnya mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Masih di tema 6, subtema 1. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta dapat menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi. Kita ulang mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis cerita. Cerita fiksi yang pertama bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Dan terakhir, fiksi tidak memiliki sistematika baku. Dan yang kelima, terdapat pesan moral di dalam atau amanah di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, Silakan dicatat ciri-ciri cerita fiksi. Jangan lupa tulis tanggal, hari tanggal, Rabu 13 Januari 2021. Sudah ditulis judulnya? Sudah. Terlihat di layar kamu bersifat ciri-ciri cerita fiksi apa saja? Ada 5. Terlihat atau tidak? Coba, Ibu minta bangkit. Coba bangkit, tolong bacakan. Apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Ciri-ciri cerita fiksi. 1. Bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. 2. Terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. 4. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. 5. Terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Ya, sudah dicatat semua? belum. Bu. Bentar lagi, Bu. Terlihat di layar handphone apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Terlihat, Bu. Oke, silakan dicatat. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. 2. Terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3.
menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. 4. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Sudah selesai dicatat? Bisa kita lanjut? Bisa. Mempelajari jenis-jenis cerita fiksi. Seperti kalian ketahui, jenis-jenis cerita fiksi itu ada 4 macam. Ada dongeng, novel, roman, dan cerita pendek. Kita pelajari dulu mengenai dongeng. Apa sih yang dimaksud dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian berupa fiksi, tidak nyata atau hayangan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara terus-menerus dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta hiburan. Oke. Jenis-jenis cerita fiksi. Kemarin ada tugas bahasa Indonesia 8 Januari. Cerita fiksi. Itu nomor 2 ditanyakan soalnya jenis cerita fiksi yang termasuk dalam dongeng. Jawabannya sudah ada di dalam video. Jenis-jenis cerita fiksi yang termasuk di dalam dongeng adalah, ada yang ingat nggak? Ada 5. Coba, ada yang ingat nggak? Kemarin yang di bukunya benar, udah ingat nilainya kan? Udah ibu nilai semalam? Gimana? Coba dibuka bukunya. Soal nomor 2 jawabannya apa? Jenis-jenis cerita fiksi yang termasuk dalam Abel, cerita jenaka, legenda. Abel, Age, cerita jenaka, legenda. Legenda, fabel, cerita jenaka, legenda. Oke. Itu 5. Nah, kemarin ada beberapa yang jawabannya ini. Jawabannya dongeng, novel, roman, cerita pendek. Bukan, beda yang ditanyakan. Kalau sekarang jenis-jenis cerita fiksi, kalau kemarin yang ditanyakan jenis-jenis cerita fiksi yang termasuk di dalam dongeng. Paham ya? Paham. Ya, Bu. Paham ya? Paham. Nah, kemarin itu berarti jawabannya dongeng, novel, roman, cerita pendek. Berarti itu jawabannya dapat dari mana? Dari video apa dari Google? Ayo. Kemarin siapa yang jawabannya beda sama video? Oke. Ini silakan dicatat. Udah dicatat belum? Sudah. Ayo, yang belum silakan dicatat. Jenis-jenis cerita fiksi, titik 2. Jenis-jenis cerita fiksi, titik 2. Kemudian di bawahnya tulis 1. Dongeng. 2. Novel. 3. Roman. 4. Cerita pendek. Belum. Bu. Nah, ya. Udah, Bu, udah. Oke, yang lain bagaimana sudah? Sudah, Bu. Nah, lanjut ya. Ya, Bu.
Jenis-jenis dongeng ada sage. Sage adalah jenis dongeng yang menjadi peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya. Contoh sage ada Ciwanana, Calon Arang, dan Jaka Tingkir. Oke, silakan dicatat. Jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng, titik 2, 1 sage. Kemarin juga ada yang sudah menjelaskan sage apa aja. Sage itu apa? Ada tuh, aku nggak ingat siapa yang lengkap jawabannya. Sage adalah jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya. Udah kelihatan nggak? Apa hilang? Hilang, Bu. Hilang, Bu. Sage adalah jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya. Contohnya Ciung Wanara, Calon Arang, Jaka Tingkir. Sudah? Belum, Bu. Jangan lupa di akhir kalimat berikutnya berikan tanda baca. Tanda baca apa? Titik. Nah, hilang. Ya, tapi kan semua omongan kamu ke dia kan pasti dia juga perlahan-lahan, Beb. Dia nggak pasti, oh iya, enggak. Dia pasti, Waduh, itu siapa yang lagi curhat itu? Suaranya kedengeran. Siapa yang lagi curhat? Yang lagi belajar ada yang curhat. Udah selesai nyatetnya? Sudah, Bu. Dah. Oke, kita lanjut ya. Tingkir. Selanjutnya ada mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa-dewi, atau roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Contoh mite ada cerita Dewi Sri sebagai Dewi Padi, ada cerita Jaka Tarub dan Bidadari, serta cerita Nyi Roro Kidul Prabu Pantai Selatan. Oke, sekarang yang kedua. Tadi sage, kemudian sekarang mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa, dewi, maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Contohnya, legenda Dewi Sri, Jaka Tarub dan 7 Bidadari, kemudian Nyi Roro Kidul. Legenda gitu.
Sudah? Belum, Bu. Sudah? Belum? Belum. Sebentar, Ibu mau lihat ini ada yang masuk nggak? Kalau disuruh baca, Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa, dewi, maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Contohnya, legenda Dewi Sri atau Dewi Padi. Dewi Sri itu dikenal dengan Dewi Padi. Kemudian Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Dan Nyai Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah selesai mencatat semua? Sudah. Coba, ada yang ingat nggak? Abis Mite apa? Sage, Mite, kemudian Legenda. Legenda. Oke. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun tempat yang dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita khayalan yang mengandung keajaiban. Contoh legenda yang sangat terkenal adalah cerita Undang Anak Durhaka. Kemudian ada Sang Kuryang, asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Ada juga cerita terjadinya Kota Banyuwangi. Oke, silakan. Legenda yang ketiga. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek pariwisata. Titik. Selain itu juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita khayalan yang mengandung keajaiban. Contohnya Malin Kundang, kemudian Sang Kuryang, dan legenda daerah Banyuwangi. iya tapi iya tapi kan Ya kan itu tajam buat kopi yang Legenda jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita khayalan yang mengandung keajaiban. Contohnya Malin Kundang, Sang Kuryang, dan legenda daerah Banyuwangi. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Masih ada yang mencatat? Belum. Bu, dikit lagi, Bu. Oke, sambil menunggu yang sedang mencatat, siapa yang tahu Malin Kundang itu di daerah mana ya? Tempat pariwisatanya ya? Sumatera Barat. Oke. Itu berbentuk apa tuh Malin Kundang? Manusia satu.
Awalnya manusia. Batu. Ada sesuatu yang terjadi, maka ada keajaiban yang terjadi, akhirnya dia berubah menjadi Batu, Bu. batu. Kemudian kalau sangkuriang di mana sangkuriang? Titan. Bandung. Jawa Di mana? Barat. Jawa Barat. Ada yang tahu nggak cerita sangkuriang itu apa sih? Tahu. Apa yang terjadi? Sangkuriang itu apa? Gunung atau pantai? Gunung Tangkuban Perahu. Coba ingat nggak Gunung Tangkuban Perahu kenapa bisa terjadi ya menurut cerita Sangkuriang? Kenapa bisa terjadi Gunung Tangkuban Perahu menurut cerita Sangkuriang? Apa yang terjadi di sana? Karena ibunya sendiri si Dayang Sumbi. Gimana? Karena si Sangkuriang itu mencintai ibunya sendiri si Dayang Sumbi. Oke, Sangkuriang mencintai ibunya sendiri Dayang Sumbi. Lalu kelanjutan ceritanya? Iya. Dayang Sumbinya bagaimana? Dayang Sumbi tahu kalau itu anaknya Sangkuriang. Iya, Bu, ada bekas kepalanya. Ya, karena ada bekas luka di kepalanya. Lalu apa yang dilakukan Dayang Sumbi begitu tahu kalau ternyata anaknya sendiri yang mau menikahi dia? Memberi apa ya? Memberi Syarat. ya? Beri syarat yang tidak bisa dipenuhi. Mencari cara supaya tidak dinikahi. Apa yang dilakukan Dayang Sumbi? Itu namanya Ngapain dia? Lupa. Nggak ada yang ingat. Dia menyuruh Sangkuriang membuat itu membuat perahu. candi. Membuat apa? Perahu. Membuat perahu. Berapa lama? Semalam. Dalam waktu semalam. Nah, kemudian Sangkuriang berusaha membuat perahu. Katanya juga minta tolong jin. Tapi begitu hampir pagi, perahunya hampir selesai. Dayang Sumbi ketakutan. Takut perahunya beneran jadi. Akhirnya Dayang Sumbi minta tolong sama perempuan untuk mengetok alu-alu. Tahu nggak alu-alu? Ya. Ani-ani tahu nggak? Apa alu-alu atau ani-ani? Yang buat ngetok apa dong? Yang buat ngetok apa? Beras. Nah, pada saat Dayang Sumbi minta tolong makan beras di pagi hari, maka ayam mengira kalau hari sudah pagi. Lalu ayam berkokok. Nah, pada saat ayam berkokok, Sangkuriang berpikir hari sudah pagi dan ternyata dia gagal. Pada saat dia gagal, apa yang Sangkuriang lakukan? Menendang perahu ke danau. Menendang perahu sehingga perahu tersebut Tangkuban Perahu. menendang perahu sehingga perahu tersebut Menjadi Gunung Tangkuban Perahu. jadi terbalik. Maka perahu itu terbalik, akhirnya dinamakan Tangkuban Perahu karena asal katanya dari perahu yang terbalik. Oke. Kalau Banyuwangi, tahu nggak arti kata Banyuwangi? Banyu itu apa banyu? Airnya wangi. Airnya wangi. Kenapa airnya bisa wangi? Tahu nggak?
Menurut legenda Banyuwangi, kenapa air di sana bisa wangi? Nggak ada yang tahu ya ceritanya ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca nggak? Nggak ada. Jadi di legenda cerita Banyuwangi itu, ibu juga sudah lupa namanya, tapi suami istri itu istrinya dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Akhirnya istrinya bersumpah kepada suaminya, kalau saya menceburkan diri ke air ini dan airnya berubah menjadi wangi, maka saya tidak bersalah. Tapi kalau airnya berubah menjadi bau, maka saya memang melakukan apa yang dituduhkan. Akhirnya dia menceburkan dirinya ke sungai, ke air tersebut, dan kemudian airnya berubah menjadi wangi. Berarti kesimpulannya apa? Karena airnya berubah menjadi wangi. Nggak bohong. Berarti si istri tersebut dituduh secara salah, dia tidak berbohong. Oke, kita lanjutkan. Mencatatnya sudah? Udah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Dan yang ini adalah yang sering kalian dengar atau mungkin kalian baca, yaitu fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Dalam cerita fabel, para binatang dijadikan sebagai tokoh dalam cerita. Contoh fabel banyak sekali ya yang dijadikan cerita fabel itu biasanya kancil, seperti kera, tamak, dan kancil, ada kancil dan buaya, dan ada juga katak sombong dan Oke, silakan disalin fabel yang keempat. Adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Dalam cerita fabel, para binatang sebagai tokoh dalam cerita. Contohnya yang sering biasanya dijadikan cerita fabel biasanya kancil. Kalau di sini contohnya kera, tamak, dan kancil. Kemudian kancil, buaya. Lalu katak sombong dan anak lembu. Ada juga si kancil yang cerdik. Nah, sering dengar kan? Pernah baca kan? Oke. Kemudian apa lagi ya? Ada yang pernah nonton film Hollywood Lion? Apa tuh Lion? Singa. Iya benar. Singa. Pernah nonton? Iya, pernah nonton? Pernah. Nggak pernah. Nah, Bu. Ya udah, nanti kalau kita ketemu di sekolah, kalau ada waktu nonton kita nonton. Mudah-mudahan cepat bisa di sekolah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah dicatat? Sudah, Bu. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Oke. Tadi apa lagi ya? Kera, tamak, dan kancil, kancil buaya, katak sombong, dan anak lembu. Di kancil yang cerdik, lion, apalagi ya film Disney yang tentang hewan? Ada yang tahu? Ada jam benda. Ice egg, Bu. Ya. Apa-apa? Ice egg. Nggak kedengeran. Rabbit. Ice egg, Bu. Yang itu, yang Mahmud sama apa? Oh, yang marmut. Iya, betul-betul. Yang film marmut itu. Ice egg, iya betul. Ya, itu juga tentang hewan yang bertingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Sudah selesai mencatat semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Selanjutnya ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah dongeng lucu yang menceritakan tentang seorang tokoh. Cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Contohnya ada si Kabayan dari Jawa Barat, ada si Pandir, dan juga ada cerita Abu Nawas. Nah, itu tadi tentang dongeng. Sekarang kita belajar
Oke, yang terakhir dari jenis cerita fiksi yang termasuk dalam dongeng, yang kelima cerita jenaka. Cerita jenaka adalah dongeng lucu yang menceritakan tentang seorang tokoh. Ceritanya berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Contohnya Si Kabayan, Nasruddin, kemudian yang terakhir Abu Nawas. Pernah dengar cerita tentang ketiganya? Enggak. Enggak. Si Kabayan nggak pernah dengar? Kagak. Enggak. Nasruddin? Kagak. Enggak, Bu. Nasruddin 1001 Malam mungkin? Karena itu sepertinya kaitannya dengan cerita 1001 Malam. Abu Nawas? Kagak juga. Aduh, cedi. Nanti Ibu cariin deh ceritanya. Si Kabayan, Nasruddin, sama Abu Nawas. Sudah selesai mencatat? Sudah. Oke. Ini ceritanya lucu-lucu ini. Si Kabayan, Nasruddin, Abu Nawas. Kalau Ibu cariin ceritanya, kamu maunya diceritain apa dicariin videonya? Videonya. Jadi Video. kita bareng nih. Video kita satu server, ayo. Mudah-mudahan nanti ketemu ya yang film yang gak terlalu lama. Kalau lama nanti kuota kamu habis nonton doang. Iya, Bu. Habis. Gimana? Udah selesai nyatetnya? Udah. Lanjut ya. Tentang roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tetapi dimulai dari sejak lahir sampai dewasa. Roman berasal dari bahasa Prancis, yaitu romance. Contoh roman karya sastra Indonesia ada Layar Terkembang yang dibuat oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, ada Cerita Siti Nurbaya dari Marah Rusli, dan juga ada Tenggelamnya Kapal Pandemi. Ada juga novel. Oke, kalau tadi kita sudah membahas jenis cerita fiksi yang termasuk dalam dongeng, sekarang kita mulai masuk ke roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai dari lahir sampai dewasa. Roman berasal dari bahasa Prancis, romance. Sudah dicatat? Sudah. Kalau roman yang ada di Indonesia, yang dibuat oleh penulis Indonesia adalah salah satu judulnya Layar Terkembang, ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Kemudian ada Siti Nurbaya, ditulis oleh Marah Rusli. Dan yang ketiga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada yang udah nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Ini sudah dijadikan film? Enggak. Enggak tahu Bu, filmnya yang mana. Udah agak lama sih. Ibu juga belum nonton. Yang main siapa ya waktu itu ya? Kalau Siti Nurbaya, kira-kira ada yang pernah mendengar nggak cerita tentang apa itu Siti Nurbaya? Belum.
Enggak juga, Bu. Enggak juga. Ini ceritanya cerita lama sih memang. Siti Nurbaya itu kurang lebih dia perempuan yang dijodohkan sama orang tuanya. Makanya dimulai dari sejak lahir hingga dewasa. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak salah satu judul romance yang pernah kamu tonton atau yang pernah kamu tonton deh. Kalau pernah baca, ada nggak yang pernah baca novel romance, novel roman? Enggak, Bu. Nggak ada yang pernah baca novel? Kabur. Enggak. Apa? Nonton film roman. Banyak itu film roman. Kamu kan anak ABG semua, masa nggak nonton film roman? Film apa? Film apa ayo yang pernah kamu tonton tentang roman? Tahu cerita Romeo and Juliet? Tahu, Bu. Tentang apa itu? Lagi belajar. Romeo and Juliet tentang apa? Aduh, Halo. Cinta sejati. Ah, cinta sejati. Tentang romance ya. Halo, Bi. Tahu? Semua tahu? Pernah dengar Romeo and Juliet? Mencatatnya sudah? Bisa kita lanjutkan? Sudah. Kita lanjut ya. Bu. Itu adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh tulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang berarti sebuah kisah atau sebuah berita. Dan novel memiliki cerita yang lebih kompleks dari cerpen. Contoh novel ada Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andrea Hirata, ada juga Dylan, dan yang paling terkenal ada Harry Potter. Selanjutnya ada Oke. Setelah dongeng, kemudian tadi apa? Dongeng? Novel? Roman, kemudian novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, novel bercerita tentang tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kata novel berasal dari bahasa Italia, novella, yang berarti sebuah kisah, sepotong berita. Novel memiliki cerita yang lebih kompleks dari cerpen. Kalau cerpen itu kepanjangannya apa? Cerita pendek. Cerita pendek. Berarti kalau novel Cerita panjang. iya, Cerita bersambung kalau novel, Bu. ya bisa dibilang cerita bersambung karena kadang suka ada sessionnya, ada novel pertama, novel kedua, intinya dia lebih panjang dari cerpen. Contoh cerpen Laskar Pelangi, tahu dong? Tahu. Pernah nonton? Pernah nonton? Tengah doang. Pernah nonton? Pernah dengar? Nggak pernah nonton? Enggak. Nah, sayang sekali, bagus itu ceritanya. Dilan, kalau Dilan pasti tahu. Kalau Dilan pasti tahu. Ya, kalau Harry Potter tahu? Tahu, Bu. Tahu. Pernah nonton? Pernah ditonton. Oh, tapi nggak pernah ditonton. Nah, ada yang pernah nonton Harry Potter? Tengah doang, Bu. Ada? Bagus Harry Potter? Bagus. Bagusan Harry Potter apa Dilan? Semuanya bisa aja. Tapi malam-malam kebungan nontonnya. Oke, sudah dicatat. Helikopter, Udah. Bisa kita lanjut?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Cerpen atau singkatan dari cerita pendek, suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung ada tujuannya. Jadi cerpen dapat dibaca sekaligus. Plot diarahkan hanya pada sebuah peristiwa tunggal. Watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh apabila tokoh itu baik, maka hanya kebaikannya saja yang dikembangkan, sedangkan tokoh ini tidak. Dimensi ruang dan waktu terbatas, serta cerita lebih padat pada contoh cerpen dalam sekali. Ini ada beberapa contoh cerpen. Yang pertama, Anjing dengan Ayam Jantan. Ada kenangan seorang dengan ada Oke, yang terakhir cerpen, cerita pendek, suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ciri cerpen dapat dibaca sekaligus. Plot diarahkan hanya pada sebuah peristiwa tunggal. Watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh. Bila tokoh itu baik, maka hanya kebaikannya saja yang diceritakan. Sedangkan sifat lainnya tidak. Dimensi ruang dan waktu terbatas, cerita lebih padat dan mendalam. Contoh cerpen banyak. Kamu sering baca cerpen dong? Enggak. Sering baca cerpen nggak? Sering. Di buku tema, siapa yang suka baca cerpen yang ada di akhir buku? Saya, Bu. Saya, Bu, siapa namanya? Ibu nggak lihat. Saya, Bu. Bu. Erik, itu anaknya siapa sih? Erik ya? Erik apa Pramil? Erik. Erik suka baca cerpen Erik. Suka Baca dikit. cerpen yang ada di belakang buku tema. Iya, Bu. Kadang saya cari-cariin, Bu. Suka dikit. Ada judul yang pintar dulu, Ibu juga begitu. Apa namanya? Salah satu judul aja yang pernah kamu baca dari buku tema. Ada yang ingat nggak? Mulung jadi pengusaha, Bu. Oh, pemulung jadi pengusaha. Wih, keren. Bisa jadi motivasi ya ceritanya ya. Oke. Oke, sudah dicatat. Ini yang terakhir. Masih ada yang mencatat? Iya, Bu. Oke, sambil menunggu yang mencatat, coba kita simpulkan dari video yang sudah Ibu tayangkan. Yang pertama, jenis-jenis cerita fiksi ada berapa? Ada 4. Apa aja? Yang pertama? Dongeng. Yang kedua? Novel. Yang ketiga? Roman. Yang keempat? Cerpen. Kemudian mengulang materi kemarin, jenis-jenis cerita fiksi yang termasuk dalam dongeng ada berapa? Ada 5. Ada 5. Sebutkan. Oke. Oke. Mite. Legenda. Fabel. Yang terakhir Jenaka. cerita jenaka. Oke. Bagaimana? Ini sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah mencatat semua? Sudah mencatat semua? Sudah, Bu. Oke, itu bukunya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas bahasa Indonesia adalah kamu mengerjakan soal Google Form. Tadi baru 5 orang yang Ibu lihat mengerjakan. Nanti silakan dikerjakan setelah Google Meet ya. Iya, Bu. Kemudian pelajaran kedua kita masuk ke SPDP.
terlihat sekarang tugas SBDP-nya? Iya, Bu. Oke. Musik merupakan karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk, dan struktur lagu menurut Jamalus dalam pengajaran musik melalui pengalaman musik. Jadi, musik memiliki hubungan erat dengan bunyi. Dengan mendengarkan alunan musik, kita dapat menghayati apa yang dinamakan tangga nada, interval, dan akornya. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain, yang diukur tinggi rendahnya. Masing-masing interval nada dapat diubah-ubah, yaitu dengan memperlebar jarak atau mempersempit jarak. Video kali ini Ibu akan tayangkan tentang cara mengubah interval nada. Simak ya. Iya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gani Yusena. Hari ini kita akan melanjutkan muatan pelajaran SBDP tentang interval nada. Melalui video ini, siswa diharapkan dapat memainkan interval nada melalui lagu dengan benar. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Simak video ini sampai tuntas ya, karena di akhir video nanti Pak Dadi akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Tapi sebelumnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, setelah kita belajar beberapa materi interval nada, sekarang saatnya kita berlatih supaya dapat menadakan dengan benar. Nada-nada tersebut disebut dengan urutan tangga nada. Karena layaknya sebuah tangga, semakin naik, nadanya semakin tinggi. Coba kita praktekkan ya anak-anak. Dari nada do yang paling bawah, anak bisa menggunakan bantuan alat musik pianika atau yang lainnya. Mari kita mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik anak, semakin naik tangganya. Oke. Kamu mau prakteknya nyanyi atau pianika? Nyanyi. Oke. Sekarang kita coba ya. Ikuti yang tadi do, re, bisa? Bisa. Ya Allah bisa, Bu. Bisa. Ya, siap. Oke. Coba kita praktekkan ya anak. Dari nada do yang paling bawah, anak bisa menggunakan bantuan alat musik pianika atau yang lainnya. Mari kita mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kayaknya ibu nggak dengar suara kamu deh. Pada nyanyi nggak? Nyanyi, Bu. Bisa. Ya, sekarang kita nggak pakai bantuan ini. Yo, ibu mau dengar sih semuanya. Dipulin dulu videonya. Yo, kameranya nyalain. Mana ibu mau lihat muka gantengnya sama cantiknya? Fal,
Ferdin, Aziza, Fauzan, Firman, Tasya, Yosfa, Firman, nyalakan kamera. Fauzan, Yosifa, Pasya, kamera. Firman, Yosifa, udah Firman, Pasya. Firman, Pasya gimana? Oke, speakernya dinyalain. Aziza, Fauzan. Saya sudah, Bu. Oke, siap. Sudah, Bu. Speakernya nyala. Speakernya nyala, jangan dimatiin. Jaki. Sudah, Bu. Nah, ya, siap. 1, 2, 3. Gak ada buku nyanyi kayaknya ya, kayak buku dulu. Ada yang main jadi penyanyi? Tidak. Enggak. Ya udah nggak apa-apa, kita belajar aja berarti ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Naik tandanya, maka nadanya semakin tinggi. Baik, setelah mengadakan dari do yang paling bawah ke do yang paling tinggi, kita coba balik dari do yang paling tinggi ke do yang paling bawah. Ya, kita pertahankan dari do yang paling tinggi tadi adanya do. Oke, ya dari do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, bisa kalian pause dan diulang-ulang. Oke, karena suara kita tidak ada yang lulus uji menjadi penyanyi, maka Ibu minta ambil pianika. Kita praktek menggunakan pianika. Ya, Bu. Nah, pianikanya diambil. Bu, ada yang mau kenalan, Ibu, namanya Amel. Pianikanya udah diambil belum? Bentar, Bu, bentar. Sebentar. Ini kamusnya lagi saya keluarin. Harganya. Ya udah, kalau rusak nggak apa-apa, suara aja ya. Kalau yang pianikanya ada, digunakan pianikanya. Kasihan takut ada sarang laba-laba itu di pianikanya. Iya. Udah setahun nggak dipakai ya. Bahannya nanti keselak mati. Sudah siap semua? Ya, Bu. Udah siap? Nyalain kameranya dong. Ibu mau lihat muka kamu. Pelit-pelit banget sih. Ini kameranya dimatiin dulu. Saya sudah, Bu. Nyalain kameranya, nyalain. Sudah, Bu. Kamera sama speaker Sudah, Bu. nyalain. Bu. Saya sudah, Bu. Masih ada yang ambil pianika? Kamera udah nyala belum? Kamera. Sudah, Bu. Kalau ketinggalan nggak apa-apa, Elsa. Setidaknya hadir. Dan semua udah siap pianikanya? Ya, satu ya. Kita mulai dari do yang rendah dulu. Siap? 1,
Jangan dikit dulu dong. 2 dari do yang benar ya. 3, silakan. Do, re, pelan-pelan. Oke, dah. Sekarang dari do yang tinggi. Ya, kameranya nyalain. Aku mau lihat kamu senyum. Ya, siap. Dari yang paling ini, dari tinggi. Dulu, abah-abahnya dulu. Jangan dikit dulu. Apa? Ya, tunggu abah-abah. 1, tunggu abah-abah. Jangan dikit dulu. Novel. 1, dari do tinggi ya. 2, silakan. Doi. Ozan sama Aziza pianikanya kemana? Ozan mana pianikanya? Apa nyanyi? Berdebu, Bu. Berdebu, dilap dulu. Aziza pianikanya mana? Rusak, Bu. Oh, rusak. Oke, sekarang kita lanjut video lagi. Ya, sudah niatnya. Supaya bisa membedakan antara nada do yang bawah sampai ke nada do yang tinggi. Baik, untuk part yang selanjutnya di tabel berikut sudah terdapat beberapa susunan nada. Mari menadakan. Do, oke, kedua, do, mi. Coba kita urutkan dulu ya. Do, re, mi, do, mi. Yang ketiga, do, ke, fa. Kalau susah, kita urutkan dulu dari do, re, mi, fa, do, fa. Yang keempat, do, ke, sol. Kita urutkan lagi. Do, re, mi, fa, sol, do, sol. Oke. Baiknya, do, ke, fa. Kita urutkan lagi. Do, re, mi, fa, sol, la. Do, sol. Ya, lanjut. Do, ke, si. Kita urutkan lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, si. Oke, dan yang terakhir. Do, do. Coba ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Ya. Setelahnya, klik dari nada yang paling tinggi, turun ya, dari yang tinggi turun ke do, si, ya, lalu turun ke fa. Seperti tabel sebelumnya, kita urutkan ya, dari tinggi do, ke la, do, si, la, do, la. Ya, do, ke, sol. Do, si, la, sol, do, sol. Ya, lanjut. Do, ke, fa. Do, si, la, sol, fa,
do, fa. Oke, lanjut. Do, mi. Do, si, la, sol, fa, mi, do, mi. Do, lanjut. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Do, re. Dan yang terakhir. Do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, do. Ya, coba dicatat bagian yang kiri, yang kanan, secara langsung ya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do. Kita praktek. Jadi do, re, do, mi, do, fa, do, sol, bisa. Gurunya nggak didengerin. Nggak, gali. Unmute ya. Belum. Kita praktek ya. Prakteknya jadi ciptain tabel. Do, re, do, mi, do, fa. Bisa? Bisa? Kita mulai ya. Lihat pianikanya. Kameranya nyalain kameranya. Udah Kameranya Bo. nyala. Udah Bo. Ya, ya, coba dicatat. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Nggak kelihatan kalau sebelumnya Ibu cerita. Sekarang Ibu tunjuk respon aja. Atau ada yang mau mengajukan diri? Saya mau. Karena ada yang mau mengajukan diri? Laki-laki 1, perempuan 1. Gak ada. Jadi Ibu tunjuk ya. Tadi do, re, do, mi, do, fa, do, laki-laki siapa ya? Noval. Noval ada Noval? Yang lain? Yang lain speakernya dimatiin. Yang lain speakernya dimatiin. Ya, Bo. Noval, silakan nyalakan speaker. Zaki, matikan speakernya Zaki. Oke. Erik, Aziza, matikan speaker. Ya, silakan Noval. Do, re, do, mi, do, fa. 1, 2, 3. Do, la. Oke, tepuk tangan dong buat Noval. Hebat. Nah, sekarang perempuan.
Silakan Rosifah yang do tinggi ya. Do si, do la, do so, do fa. Silakan Rosifah. Mulai dari mana, Bu? Do tingginya Do, ya? ya, do si, do tinggi, do tinggi terus si, do si, do la. Do fa. Sudah? Oke, tepuk tangan buat Rosifah. Walaupun suaranya kecil. Oke, hari ini perwakilan dari Noval dan Rosifah. Kita lanjut dulu videonya. Itu laku satu satu itu itu. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Mohon maaf apabila ada suara yang tidak pas atau kurang tepat, mohon dimaklumi karena Pak Dandi hanyalah manusia biasa, jadi tidak bisa setepat alat musik dalam menadakan. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah dari Papua yang berjudul Apuse. Tapi sebelum menyanyikan, kita harus menadakannya terlebih dahulu supaya kita dapat menyanyikan dengan nada yang tepat dan benar. Mari kita mulai. Sol, do, mi, re, mi, re, do. Sol, do, mi, re, mi, fa, re. Sol, si, re, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, do. Baik, kita ulangi baris ini ya. Anak-anak bisa menirukan? Yuk. Kamu ikut ya, suaranya ya. Ya, Bu. Sol, do, mi, re, mi, re, do. Sol, do, mi, re, mi, fa, re. Sol, si, re, fa, fa, mi, re, mi, re, do. Sol, do, fa, mi. Sol, si, re, do. Sol, do, fa, mi. Sol, si, re, do. Setelah kita menadakan, dan kita menyanyikan syairnya. Ayo. Aku se tokoh daun narabe orang nurari senso Baik, anak-anak bisa mengulanginya supaya dapat menyanyikan. Oke, sekarang kita ambil nilai ya. Kalau yang tidak ikut Google Meet, berarti dia mengirimkan video.
Kalau yang ikut Google Meet berarti ambil nilainya sudah di Google Meet, tidak perlu mengirimkan video lagi. Paham? Paham? Paham, Bu. Ada yang mau langsung mengajukan diri? Bu, saya Bu. Setelah kamu saya menyanyikan lagu Apuse, kamu bisa langsung meninggalkan Google Meeting karena sudah selesai pelajaran kamu. Tinggal mengerjakan Google Form bahasa Indonesia. Ada yang mau langsung mengajukan diri? Saya Bu. Gak ada? Kenapa? Nyanyi. Nyanyi lirik syair. Apuse kokondao, syairnya. Ya, ada yang mau mulai? Bu, yang duluan nilainya lebih tinggi daripada yang belakangan. Ada yang mau mengajukan diri? Siapa yang bilang saya Bu? Namanya, karena Ibu di layar laptopnya ini apa? Apuse, jadi Ibu nggak ngelihat muka kamu. Namanya siapa? Suaranya Ibu belum nggak. Siapa tuh tadi perempuan? Saya Bu, Elsa ya? Ibu tunjuk. Nggak ada yang mengajukan diri. Saya Bu. Nah, oke, Pradipta ya. Pradipta. Silakan Pradipta. Yang aku Saya Bu. Kenapa? tanya aku teh. Ya, betul. Saya Bu. Ya, silakan. Itu suara Pradipta kan saya Bu? Saya Bu Pramu. Oh, Pramu, silakan Pramu. Apuse kokondao yarabe sorendoreri yuplenso baninema baki pase arafa bay aswara kwar arafa bay aswara kwar. Oke, tepuk tangan buat Pramu. Dia yang berani mengajukan diri. Oke, silakan Pramu boleh meninggalkan Google Meet. Kalau bahasanya belum dikerjakan, silakan kerjakan Google Form bahasa. Maka setelah sudah pembelajaran kamu hari ini. Sampai jumpa besok. Nah, sebelum yang lain menyanyikan, Apuse-nya ini 2 kali ya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Lagi ke atas. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema bagi pase. Baru kalau udah 2 kali. Arafabie aswara kwar. Arafabie aswara kwar. Bisa? Bisa, Bu. Ada lagi yang mau mengajukan diri setelah Pramu? Saya Bu. Saya Bu sebut nama. Ibu nggak lihat? Belum. Ya? Zara, silakan Zara. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Arafabie aswara kwar. Arafabie aswara kwar. Oke,
Silakan Zara boleh meninggalkan Google Meet. Boleh langsung lanjutkan tugas bahasa kalau belum. Sampai jumpa besok buat Zara. Silakan. Siapa lagi yang mau mengajukan diri? Saya. Nama. Zaki. Zaki, silakan Zaki. Aku se kokondao ya rabe sorendoreri lento banine ma bagi pate. Aku se kokondao ya rabe sorendoreri lento banine ma bagi pate. Arakabe aswarakwar Arakabe aswarakwar. Oke, tepuk tangan buat Zaki. Yang lain nggak tepuk tangan nih, pelit. Zaki. Oke, boleh meninggalkan Google Meet, Zaki. Sampai jumpa besok. Kemudian sekarang yang keempat. Siapa? Waalaikumsalam. Pradipta ya? Oke, Pradipta, silakan. Ya, Bu. Aku kokondao yarabe sorendoreri lento banine ma baki pase. Arakabe aswarakwar Arakabe aswarakwar. Oke, tepuk tangan buat Adib. Silakan tinggalkan Google Meeting. Sampai jumpa besok. Ya, siapa lagi? Orang kelima. Namanya. Noval. Noval, silakan Noval. Aku se kokondao ya rabe sorendoreri moflenso bagi pace. Aku se kokondao ya rabe sorendoreri moflenso banine ma bagi pace. Arafate aswarakwar Arafate aswarakwar. Oke, tepuk tangan buat Novel. Silakan tinggalkan Google Meeting, Novel. Ya, siapa? Siapa? Ardin. Oke, Ardin, silakan. Ya udah, habis Ardin yang bisa. Ya, Aku se kokondao yarabe sorendoreri uflenso banine ma baki pase. Aku se kokondao yarabe sorendoreri uflenso banine ma baki pase. Arapabe aswarakwar Arakabe aswarakwar. Oke, tepuk tangan buat Ardin. Boleh tinggalkan Google Meeting. Silakan. Sampai jumpa besok. Kemudian Adis Ardin tadi Aziza. Silakan Aziza.
Udah, agak putus-putus suaranya. Tepuk tangan buat Aziza. Tadi awalnya kedengaran udah bagus, cuma pas terakhir putus-putus karena sinyal. Oke, boleh tinggalkan Google Meeting Aziza. Silakan lanjutkan bahasa kalau belum. Sampai jumpa besok. Aziza. Ya, siapa lagi yang mau mengajukan diri? Sebelum dilanjutkan, nanti yang tes hanya yang nyalakan speaker tes ya, yang tidak. Ya, jadi gue mendengar hanya suara yang saja ya. Siapa? Ya. Saya, Bu. Ada yang masih mengajukan? Nama? Indonesia. Suara kuar, arafabe, suara kuar. Oke, tepuk tangan buat Mesya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Kalau bahasanya belum dikerjakan, kerjakan ya. Ya, siapa lagi yang mau mengajukan diri? Saya, Bu, Firman. Firman, silakan. Aku sekokondao, yarabe, sorendoreri, lenso, bani nema, baki pase. Aku sekokondao, yarabe, sorendoreri, lenso, bani nema, baki pase. Arafabe, suara kuar. Arafabe, suara kuar. Oke, tepuk tangan buat Firman. Silakan tinggalkan Google Meeting. Sampai jumpa besok. Jangan lupa kerjaan bahasa ya, Mas. Saya, Bu. Nama. Fauzan. Saya, Bu. Adam, Bu. Fauzan. Oke, Fauzan dulu. Fauzan. Saya, Bu. Oke, Fauzan dulu, Fauzan. Ya. Kokon daun, yarabe, sore doreri, ufenso, bani nema, bani pase. Aku kokon daun, yarabe, sore doreri, ufenso, bani nema, bani se. Arabe, aswarakwa, arababe, aswarakwa. Oke, tepuk tangan buat Fauzan. Sampai jumpa besok. Oke, bangkit. Ayo bangkit. Aku sekokondao, yarabe, sorendoreri, lenso, bani nema, baki pase. Aku sekokondao, yarabe, sorendoreri, lenso, bani nema, baki pase. Arafabe, aswara kuar.
Arafabe. Aswarakwa. Oke, terima kasih. Bu Robusta, Bu. Boleh tinggalkan gambarnya. Bu Rosifa, Bu. Oke, Rosifa. Silakan Rosifa. Saya enggak, Bu. Nanti Rosifa dulu. Kamu siapa? Rabil ya? Ya, enggak, Bu. Bu, saya, Rosifa Bu. dulu ya, Rosifa. saya bukan, Bu. Namanya jangan saya Bu. Anggres, Bu. Ya nanti suaranya Rosifa nggak kedengeran. Mana ini nggak nyanyi, Bu? Dengar nyanyi dia tapi pelan banget, makanya kamu diem. Udah belum sih? Udah, Bu. Oh udah, ya ampun suaranya tipis banget. Tadi kedengeran slow gitu. Oke, tepuk tangan buat Rosifa. Nanti pokoknya kalau ketemu langsung Ibu suruh nyanyi biar kencang suaranya. Sayang aja sekarang lewat virtual. Terima kasih Rosifa. Bu Anggres, Bu. Oke, Anggres. Adam, Bu. Anggres. Tadi. Ya, sabar. Ayo, Anggres. Aduh, saudari, bukan sobat, bagi pasang. Aku sekokon, ya rabe, sorry, bukan sobani nema, bagi pasang. Suara alfabet, suara kuar. Oke, tepuk tangan buat Anggres. Bu, Kesya, Bu. Iya, Bu. SK, Bu. Abis Rabil. Siska abis Rabil. Siska, Kesya, Bu. Ya, Rabil. Adam, Bu. Ya, abis Siska Adam. Aku sekokondao ya rabe sore do re mi ru plento bani nema baki pase. Aku sekokondao ya rabe sore do re mi ru plento bani nema baki pase. Arapabe aswara kuar. Arapabe aswara kuar. Oke, tepuk tangan buat Rabil. Silakan. Selanjutnya tadi Siska ya, kata Bu Guru ya, abis Rabil ya. Ya, Siska. Ayo Siska. Apu sekokondao ya rabe sore dori uplenso bani nema baki pase. Apu sekokondao ya rabe sore dori uplenso bani nema baki pase. Arapabe aswara Oke, tepuk tangan buat Siska. Silakan tinggalkan Google Meet. Terima kasih. Lanjut, tadi habis Siska Adam ya? Ya, habis Adam Kesya, Bu. Habis Adam bukan saya, namanya siapa? Bu Guru nggak punya. Habis Adam Kesya, Bu. Oke, Kesya. Oh, Kaisa, ya. Adam, silakan Adam. Aku sekokondao ya rabe sorendoreri ufenso bani nema bani pase. Aku sekokondao ya rabe sorendoreri ufenso bani nema bani pase. Arafabe aswara kuar.
Arafa B. Aswara Kwar. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Keisha, silakan. Ya, tepuk tangan buat Adam. Ayo, Keisha. Iya, Bu. Apuse kokondao yarabe sorendoreri fuflenso bani nema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri fuflenso bani nema baki pase. Arafabe aswara kwar. Arafabe aswara kwar. Bu, saya Bu, kasih ya Bu. Terima kasih. Oke, Pasya, silakan. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wiflenso bani nema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wiflenso bani nema baki pase. Arafabe aswara kwar. Arafabe aswara kwar. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Habis Pasya siapa nih yang belum? Galih, Bu. Oke, Gali, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso bani nemana baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso bani nema baki pase. Arafabe aswara kwar. Arafabe aswara kwar. Tepuk tangan buat Gali. Terakhir siapa? Erik. Erik udah belum sih? Apa tinggal Gali? Tinggal saya. Oh. Erik belum ya? Erik belum. Erik tadi belum ya? Ya udah. Ya, Oke, selamat mengerjakan bahasa kalau belum. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam.